Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah profesi pendidikan mengenai pengawas sekolah. Sebelumnya saya izin memperkenalkan anggota kelompok 4 yang beranggotakan Maunatun Nabila dengan NIM 21010400042 dan Yuyun Wulandari dengan NIM 21010400043. Apa yang dimaksud dengan pengawas sekolah? Pengertian pengawas sekolah itu apa sih? Ada yang tahu mungkin? Ya, pengertian pengawas sekolah menurut para ahli, yakni menurut Yahya tahun 2013 halaman 112, pengawas sekolah ialah orang yang memberikan bantuan bimbingan, pengarahan terhadap tenaga kependidikan untuk meningkatkan pembelajaran. Menurut Turgaiyah dan Sismiati tahun 2011 halaman 7, pengawas sekolah ialah orang yang diberi tugas, tanggung jawab, hak, dan wewenang untuk melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi akademik dari yang dasar sampai menengah. Menurut Siahan DKK tahun 2006 halaman 1, pengawas sekolah ialah salah satu tenaga pendidikan yang bertugas memberikan pengawasan kepada tenaga pendidik agar dapat memaksimalkan tugasnya. Sedangkan Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010, pengawas sekolah adalah pegawai negeri sipil atau PNS yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara penuh untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. Selanjutnya, apa saja tugas pokok pengawas sekolah? 1. Menurut Yahya tahun 2013 halaman 136 sampai 137. Menurut Yahya, A. Membantu para tenaga kependidikan agar pencapaiannya berjalan dengan baik. B. Membantu guru dalam memahami persoalan serta kebutuhan yang dialami oleh peserta didik. C. Menerapkan sikap kepemimpinan dalam rangka meningkatkan profesional guru. D. Meningkatkan penampilan guru di dalam kelas. E. Mendesain program pembelajaran. F. Meningkatkan kompetensi kepribadian, pedagogik, maupun sosial. Dan yang terakhir ialah memotivasi guru untuk meningkatkan jabatannya. Menurut Purwanto tahun 2005 halaman 88, A. Menghadiri rapat untuk mendiskusikan tujuan, filsafat pendidikan, serta masalah-masalah umum. B. Melakukan classroom visitation atau class visit. C. Memilih dan merekomendasikan buku untuk murid. D. Mendiskusikan mode-mode mengajar bagi guru. E. Membimbing guru dalam mengembangkan unit-unit pendidikan. F. Memberikan instruksi dalam mengembangkan unit pendidikan. G. Bekerja sama dalam program revisi kurikulum. H. Menilai dan menyeleksi buku perpustakaan. I. Menghadiri rapat. Dan I. Menjadi konsultan dalam sebuah rapat. Yang ketiga ada menurut Siahan DKK tahun 2006 halaman 65, ada tugas pokok pengawas sekolah ada menyusun dan melaksanakan pedoman kegiatan tahunan, membimbing pelaksanaan kurikulum, membimbing tenaga teknis, membimbing TU atau tata usaha, membimbing penggunaan dan pemeliharaan sarana belajar serta menjaga kualitas sarana sekolah, membimbing hubungan kerjasama dan instansi pemerintah, dunia usaha, dan komite sekolah, serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010,
dibagi menjadi 3, yaitu ada pengawas sekolah muda, yang tugasnya yaitu menyusun program pengawasan, memantau pembinaan guru, memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar penilaian, serta standar penilaian kinerja guru. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan pengawasan sekolah, menyusun program bimbingan dan pelatihan profesional guru di KKG atau MGMP atau MGP, melaksanakan program pembimbingan profesional guru, dan yang terakhir mengevaluasi program pembimbingan pelatihan guru. Sedangkan untuk pengawas sekolah madya, tugasnya ialah menyusun program pengawasan, melaksanakan pembimbingan tenaga pendidik, memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar penilaian, serta standar penilaian kinerja guru. Melaksanakan penilaian kinerja guru, mengevaluasi hasil pengawasan, menyusun program pembimbingan dan tenaga pendidik, melaksanakan bimbingan program pelatihan profesional tenaga pendidik, dan mengevaluasi hasil dari pelaksanaan profesional tenaga pendidik. Yang ketiga ada pengawas sekolah utama. Tugas-tugasnya yaitu menyusun program pengawasan, pelaksanaan pembinaan guru dan kepala sekolah, memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik, dan standar pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Melaksanakan penilaian serta evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan sekolah baik tingkat sekolah binaan, kabupaten, maupun provinsi. Menyusun program pembimbingan pelatihan profesional guru, kepala sekolah, serta meningkatkan program tersebut, mengevaluasi hasil pembimbingan sekolah. Membimbing pengawas muda dan pengawas sekolah madya dalam melaksanakan tugas pokoknya, membimbing kepala sekolah serta guru dalam pelaksanaan penilaian pendidikan. Sedangkan beban dan sasaran kerja. Beban pengawas sekolah ialah beban dan sasaran kerja pengawas sekolah. Beban pengawas sekolah terdapat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi tahun 2000 nomor 21 tahun 2010 tentang jabatan fungsional pengawas sekolah, dan angka kreditnya adalah 37,5 jam per minggunya, termasuk di dalamnya ada pelaksanaan pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan di sekolah, madrasah, dan binaan. Sedangkan sasaran kerjanya yaitu ada TK atau Taman Kanak-kanak atau yang sering disebut juga Raudatul Atfal, dan sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah paling sedikit ada 10 satuan pendidikan atau 60 guru. Sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah dan sekolah menengah atas atau kejuruan paling sedikit ada 7 satuan pendidikan atau 40 guru. Pada sekolah luar biasa paling sedikit ada 5 satuan pendidikan atau 40 guru. Dan yang terakhir ada sekolah daerah khusus paling sedikit ada 5 satuan pendidikan secara lintas tingkatan dan jenjang pendidikan. Sekarang kita akan membahas tentang kualifikasi dan kompetensi pengawas sekolah. Kualifikasi pengawas sekolah. Kualifikasi pengawas sekolah dibagi menjadi 2, yaitu kualifikasi yang bersifat normatif dan kualifikasi yang bersifat konstruktif. Kualifikasi yang bersifat normatif adalah pengawas sekolah yang harus memiliki sifat kependidikan, memahami konsep pendidikan, dan cinta kemanusiaan.
Dengan kualifikasi ini, pengawas sekolah berharap dapat mendukung secara kondusif sebagai sarana efektif untuk pelestarian nilai-nilai budaya yang akan membangun sebuah masyarakat negara. Sedangkan kualifikasi yang bersifat konstruktif adalah kualifikasi yang digolongkan pada kualifikasi proses, karena proses layanan bantuan kepada tenaga pendidikan adalah untuk meyakinkan kepada tenaga pendidikan. Sedangkan kompetensi pengawas sekolah. Kompetensi pengawas sekolah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan. Kompetensi pengawas sekolah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah atau Madrasah, menyatakan bahwa kompetensi pengawas sekolah meliputi A. Kompetensi pengawas sekolah TK meliputi kompetensi kepribadian, supervisi akademik dan sosial. B. Kompetensi pengawas sekolah SMP, SMA, atau K meliputi kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, akademik, evaluasi pendidikan, penelitian, pengembangan, serta sosial. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Maunatun Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maunatun Nabila dengan nomor induk mahasiswa 2101040042 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Yuyun Wulandari. Materi kelima mengenai jabatan dan pangkat pengawas sekolah. Jenjang jabatan fungsional pengawas sekolah meliputi pengawas sekolah muda, pengawas sekolah madya, dan pengawas sekolah utama. Pangkat pengawas sekolah. Pengawas sekolah muda yaitu jenjang jabatan penata golongan ruang 3C. Jenjang jabatan penata tingkat 1 golongan ruang 3D. Pengawas sekolah madya, jenjang jabatan pembina golongan ruang 4A. Jenjang jabatan pembina tingkat 1 golongan ruang 4C. Jenjang jabatan pembina utama muda golongan ruang 4D. Pengawas sekolah utama. Jenjang jabatan pembina utama madya golongan ruang 4D. Jenjang jabatan pembina utama golongan ruang 4E. Kemudian, materi ke-6 yang akan kami bahas yaitu pengertian dan tujuan mengenai supervisi pendidikan. Apa itu supervisi pendidikan? Supervisi pendidikan ialah usaha memberi layanan kepada guru-guru baik secara individual maupun berkelompok dalam usaha memperbaiki pengajaran. Tujuannya yaitu untuk pengawasan berkualitas, pengembangan profesional, dan peningkatan motivasi guru. Setelah itu, materi terakhir yang akan kami bahas yaitu mengenai prinsip supervisi pendidikan. Prinsip dari supervisi pendidikan terdiri dari 4, yaitu prinsip ilmiah, prinsip demokratis, prinsip kerjasama, prinsip konstruktif, dan prinsip kreatif. Sekian video presentasi yang kami sampaikan. Bila banyak kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.